Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Hiruk-pikuk aktivitas warga dari pagi hingga malam terus bergulir. Kota metropolitan dengan jumlah penduduk sebanyak 10,56 juta jiwa pada September 2020. Pernah tercatat mengalami kejadian gempa di masa lampau, kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya menyimpan potensi ancaman gempa sesar Baribis. Sesar Baribis atau jalur sesar Baribis itu memang yang paling dekat dengan Jakarta. Jalur sesarnya itu dia sebetulnya besar ya, memanjang barat timur, gempa yang besar dan memang melewati wilayah-wilayah yang padat populasi dan infrastruktur. Nah, untuk itu maka menjadi tugas dari para peneliti dan juga lembaga pemerintah untuk memastikan seberapa tinggi risiko tersebut. Dan bagian yang belum kita jawab dengan baik yaitu memahami ancaman gempanya. Indonesia berada di jalur gempa aktif di dunia karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik. Berdiri di atas 3 tumbukan lempeng benua, yakni Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur. Letak geografis tersebut menempatkan Indonesia berada pada titik pertemuan lempeng-lempeng tektonik dunia. Lapisan penyusun bumi atau yang disebut sesar memanjang mengelilingi Indonesia. Sepanjang patahan lempengan yang aktif inilah yang menjadi pemicu guncangan atau gempa bumi saat melepas energi. Terkait dengan sesar Baribis, seperti juga sesar Kendeng, kami meyakini bahwa sesar tersebut tersegmentasi gitu ya. Jadi bukan satu sesar panjang, tidak. Kami menduga bahwa sesar tersebut terbagi-bagi menjadi beberapa segmen-segmen sesar. Dan yang menarik bahwa kejadian gempa di sesar Baribis berdasarkan pengamatan BMKG saat ini tercatat beberapa gempa-gempa. Walaupun kecil, tapi gempa tersebut memberikan pesan penting bahwa sesar tersebut aktif. Nah, tetapi yang menarik bahwa dalam catatan sejarah misalnya, salah satu yang mungkin pernah juga dikaji adalah gempa 1699 ya. Itu diduga gempa tersebut menghancurkan sebagian dari utara Jakarta. Kita tidak pernah tahu apakah sesar tersebut ataupun kehancuran tersebut terkait dengan sesar Baribis ataupun karena sumber yang lain di subduksi. Mungkin ada bukti yang lain lagi adalah kejadian gempa 1853 yang merusak beberapa bagian kota Cirebon dan Kuningan. Sangat mungkin ini pun terkait dengan sesar Baribis, tapi tentu saja kita perlu riset yang lebih dalam mengenai hal tersebut. Sesar Baribis merupakan sesar aktif terpanjang di Pulau Jawa, membentang sepanjang 25 km, melintang dari Purwakarta, Cibatu Bekasi, Tangerang, dan Rangkas Bitung. Bila ditarik garis lurus dari Cibatu ke Tangerang, sesar Baribis diperkirakan melintasi beberapa kecamatan di Jakarta, seperti Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, dan Jagakarsa. Catatan sejarah kita cukup bagus di dalam melaporkan aktivitas gempa merusak di sesar Baribis ini. Catatan sejak tahun 1840 itu kita sudah mencatat sebanyak 13 kali gempa merusak di jalur sesar Baribis ini. Dari Karawang sampai Kuningan ya. Untuk yang segmen paling timur seperti segmen Cirebon 1, Cirebon 2, kemudian Ciremai, itu saja ada 11 kali gempa merusak pada masa lalu dan beberapa tahun yang lalu. Nah, ini sebenarnya sudah cukup bukti bahwa sesar ini harus dipertimbangkan di dalam perencanaan bangunan aman gempa di wilayah tersebut. Sehingga jika kita mengacu kepada bangunan tahan gempa yang semestinya, maka
gempa-gempa ini patut dipertimbangkan di dalam perencanaan gempa. Berdasarkan sejarah, ada beberapa gempa yang paling merusak di zona sesar baribis ini karena mampu menimbulkan dampak gempa yang merusak mencapai 7 hingga 8 mmi, yaitu gempa Kuningan 1842, kemudian gempa Cirebon 1847, gempa Kuningan 1875, kemudian gempa Bantar Kawung 1971. Ini gempa yang menyebabkan kerusakan banyak rumah dan beberapa orang terluka, bahkan ada yang meninggal dunia. Sehingga bukti bahwa sesar baribis itu aktif ini sudah terbukti betul. Dan untuk yang segmen barat kita tahu bahwa pernah terjadi gempa di Kerawang pada tanggal 24 Mei 1862 dan menimbulkan kerusakan rumah cukup banyak. Menurut catatan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkini, gempa bumi di jalur lintasan sesar baribis menunjukkan beberapa gempa kecil yang terjadi di Jonggol, Bekasi, dan Karawang. Artinya, menjadi petunjuk bahwa segmen sesar baribis sebelah barat Subang adalah segmen aktif. Sesar baribis terus aktif bergerak. Berdasarkan catatan penelitian geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ancaman pergerakan aktif sesar baribis melintasi daerah Sumedang, Jawa Barat. Di titik Waduk Jati Gede yang diresmikan pada tahun 2015. Ya, jadi dari penelitian yang sudah kita lakukan, sudah terindikasi ya bahwa sesar baribis ini memang sesar yang aktif, masih bergerak, masih mengeluarkan gempa. Dari catatan sejarah juga sudah ada banyak gempa-gempa yang terjadi di sekitar Jakarta, di sekitar Semarang juga ada, di wilayah Surabaya juga ada. Terus dari pergerakannya yang sekarang terekam oleh peralatan Continue GPS yang dipunyai oleh Bogkusur Tunnel, bukan BIG sekarang namanya ya, Badan Informasi Geospasial, itu juga ada pergerakan. Kemudian dari geologi juga ada terlihat bergerak, ada lapisan batuan atau lapisan tanah yang terpotong bergeser di sesar itu. Jadi menurut penelitian kita pergerakannya itu sekitar 2-5 mm per tahun. Itu satu pergerakan yang cukup cepat. Pergerakan sesar baribis juga menarik perhatian para peneliti dari Institut Teknologi Bandung ITB. Dalam penelitian yang dimulai sejak tahun 2019, peneliti memantau menggunakan seismometer untuk mengungkap aktivitas seismik sesar baribis. Terkait dengan sesar baribis, sebenarnya sudah ada publikasi oleh Simanjuntak dan Barber itu tahun 1996 yang menggambarkan bagaimana patahan kendeng di sebelah timur itu menerus ke barat dan bahkan sampai ke selatan Jakarta. Nah, segmen kira-kira antara Subang ke selatan Jakarta itu yang dimaksud dengan sesar baribis oleh Simanjuntak dan Barber. Dan sesar itu digambarkan sebagai sesar naik, dia miring ke arah selatan. Miring ke arah selatan ini mirip dengan
yang ada di zona Kendeng di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Jadi penelitian yang kami lakukan sebenarnya merupakan penelitian mahasiswa S3 kami di Teknik Geofisika ITB oleh saudara Ruben Damanik dengan cara memasang 7 borehole seismometer, jadi seismometer yang ditanam di bawah permukaan, dan penelitian ini sudah kami mulai sejak Oktober tahun 2019, rencananya 3 tahun, jadi setiap 1 tahun itu 7 seismometer kami pindah. Dari kesimpulan sementara, alat borehole seismometer ini merekam event kejadian gempa bumi yang juga dirasakan oleh manusia. Pada waktu itu event kejadian gempa terjadi bulan Desember 2019 dengan magnitudo 3,2 dan dirasakan oleh orang, sehingga ini juga membuktikan bahwa rekaman dari alat borehole seismometer ini divalidasi dengan dibuktikan dengan adanya kejadian yang dirasakan oleh masyarakat. Lokasi berada di sekitar Bekasi. Untuk memperkuat sejarah kegempaan di Jakarta, para pegiat bencana melakukan lawatan ke beberapa tempat yang diduga menyimpan cerita sejarah gempa Jakarta. Kegiatan berupa penelusuran sejarah ke beberapa epicenter gempa di Jakarta dan sekitarnya. Nah, tadi ada 3. Yang pertama itu kemungkinannya dia tempatnya ada di Vihara Dharma Bakti, kemudian yang kedua di SD Sekolah Ricci, kemudian yang ketiga di antara Jalan Kemurnian 1 dan Kemurnian 2, tengahnya itu diperkirakan adalah Pusat Observatorium MOR. Kenapa kita perlu mencari gitu ya, mencari jejak-jejak sejarahnya? Karena kalau dilihat itu saling terhubung gitu ya, antara Museum Wayang, kemudian Observatorium MOR gitu ya. Kalau dilihat garis-garisnya gitu ya, kelihatannya wilayah barat sampai utara yang kemudian berdasarkan catatannya Ngunyan itu adalah wilayah-wilayah yang rusak pada saat gempa 1699 dan 1780. Depok adalah salah satu wilayah yang terkena dampak. Di situ disebutkan Citerep, Cimanggis gitu ya. Jadi wilayah-wilayah bagian timur dan bagian selatan, Cinere dan Depok, Sawangan itu adalah wilayah yang hancur. Jadi ada saksi yang masih saat ini masih berdiri gitu ya, bangunan gereja. Dulu disebutnya Depok Lama gitu. Jadi kalau orang menyebutnya Belanda Depok, nah di sanalah sebenarnya jejak sejarah gempa yang pernah ada sampai sekarang. Wah, ini prediksi lagi ya, sulit ya. Sulit. Ya, kita berharap tidak parah, namun sekali lagi potensi bahaya menjadi bencana itu bisa risikonya dikurangi sebenarnya dengan usaha mitigasi tadi ya, dengan mengikuti building codes dan sebagainya. Tentu semakin kita comply terhadap building codes yang baru, risikonya semakin berkurang. Semakin kita tidak mengikuti, ya risikonya kemungkinan semakin tinggi ya. Persisnya seperti apa tentu sulit untuk menggambarkan. Ya.
Memiliki luas wilayah sekitar 661,5 km persegi, Jakarta kini dihuni oleh 10,56 juta jiwa penduduk. Menjadi pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan kebudayaan. Pembangunan secara masif terus dilakukan di Jakarta. Kini Jakarta memiliki ribuan bangunan tinggi dan pemukiman. Selain infrastruktur seperti jalan dan fasilitas moda transportasi umum. Pembangunan masif tanpa disadari menggempur perut bumi Jakarta, menyimpan sedimen atau lapisan tanah lunak yang tebal. Kondisi ini membuat warga yang hidup di atasnya dapat merasakan resonansi pergerakan gempa. Nah, ini salah satu contoh hasil perhitungan hazard untuk Kota Jakarta. Ini kami hitung untuk periode ulang 2500 tahun dengan sumber-sumber gempa yang tadi sudah saya sampaikan di radius 300 km untuk PGA ya, untuk PGA. Nah, ini adalah yang sebelah kiri peta hazard, peta bahaya gempa di batuan dasar. Ini terlihat dari selatan paling tinggi, paling bahaya di selatan. Semakin kecil hazardnya ke bagian utara ini paling rendah, nilai hazardnya paling rendah. Kenapa seperti ini? Karena sumber-sumber gempa ada di selatan untuk Kota Jakarta. Tadi sumber gempa sudah diperlihatkan ada beberapa sesar yang berwarna merah, kemudian ada megatrust, semua sudah dihitung. Ini gambaran di batuan dasar seperti ini. Nah, yang kanan ini adalah peta hazard gempa, hasil perhitungan kami di permukaan. Jadi, faktor kedalaman batuan dasar, ketebalan sedimen atau geologi lokal juga VS30-nya sudah kami masukkan semua. Terlihat di sini ada amplifikasi. Besaran ada amplifikasi dan juga ada deamplifikasi. Ada peningkatan nilai dan yang paling penting adalah polanya di sini berubah. Terlihat berubah di sini. Artinya amplifikasi gempa itu tidak seragam untuk Kota Jakarta. Ya, kalau kita bicara bangunan di daerah yang rawan gempa, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan secara khusus gitu ya. Jadi yang pertama adalah bahannya ya. Kalau kita bicara bahan itu pertama kita bicara berat ya. Jadi memang kalau kita bicara gempa lebih ideal kalau kita menggunakan bahan bangunan yang lebih ringan gitu ya. Kemudian yang kedua aspek karakteristik mekaniknya ya. Jadi terkait dengan ductility ya. Ini bahasa-bahasa yang menggambarkan kemampuan material untuk bisa berperilaku baik ya kalau terkena suatu kondisi kegempaan ya, di mana biasanya demand itu kebutuhan untuk deformasi itu biasanya besar. Jadi kalau material yang bisa berdeformasi dengan cukup panjang, cukup besar, nah itu lebih ideal dipakai untuk bangunan tahan gempa. Nah itu dari aspek material ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan dari aspek sistem strukturnya. Jadi ada sistem-sistem struktur yang memang pas gitu ya untuk wilayah-wilayah yang rawan gempa. Kalau kita bicara sistem itu konfigurasinya misalnya kan. Dari konfigurasi kalau dia bentuknya teratur ya, persegi gitu ya, nggak panjang gitu ya, kompak, itu lebih baik ya. Terus termasuk juga sambungan nantinya ya. Jadi seringkali bangunan di wilayah gempa itu dia rusak, dia roboh gitu ya. Itu gagalnya di sambungan. Nah, sambungan antar elemen gitu. Kan kalau kita bikin bangunan kan nggak langsung jadi kan. Jadi balok, kolom itu disatukan, disambung. Nah, penyambungan titik sambung ini merupakan bagian yang kritis juga yang harus diperhatikan. Nah, ini semua sebenarnya sudah diatur di dalam SNI kita ya, Standar Nasional Indonesia untuk bangunan tahan gempa. Jadi artinya selama kita konsisten menerapkan aturan-aturan yang ada dalam kita merancang bangunan-bangunan di wilayah rawan gempa, mestinya harapannya ya bangunan itu akan memiliki kinerja yang baik saat terkena gempa. Tapi tentu saja nggak berhenti di perencanaan. Saat dilaksanakan pun juga harus konsisten ya, antara apa yang sudah dihitung, sudah dirancang, sudah digambar gitu ya, dengan apa yang dilaksanakan. Harus konsisten. Kalau nggak konsisten ya sekali lagi bisa jadi masalah gitu. Ya kita sudah melakukan kajian khususnya untuk rumah tinggal.
Nah, untuk rumah tinggal ini memang bervariasi ya. Tipe bangunannya juga ada yang namanya confined masonry ya, jadi dinding yang dikekang oleh elemen-elemen pengikat ya. Ada yang cuma tembokan biasa ya, ada yang bangunan-bangunan modern ya, seperti portal seperti yang kita lihat di sana ya. Portal, ada balok, ada kolom ya. Nah, ya bergantung pada tipologinya ya. Jadi kalau yang sistem portal ini cenderung lebih baik ya, kinerjanya ya. Kalau terkena suatu goncangan dibanding dengan misalnya hanya tembokan aja ya. Ya, tapi dari hasil kajian kami kita sudah berhasil memetakan ya, walaupun tidak rumah per rumah ya, tapi kawasan, kita bicara kawasan dan diambil sampling gitu ya. Dari sampling itu kemudian dijadikan perwakilan lah untuk menggambarkan kondisi bangunan yang ada di situ. Ya, bisa dikatakan memang kalau terjadi gempa di Selat Sunda gitu ya, kerusakannya lumayan memang. Siapapun yang tinggal di jalur sesar, kita harus waspada. Sehingga membangun rumah pun juga harus mengacu kepada bangunan tahan gempa ya. Karena gempa itu tidak membunuh dan tidak melukai, tapi bangunan yang roboh karena memang strukturnya tidak kuat itu bisa melukai, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Ini yang pertama harus dipahami. Nah, masyarakat juga perlu memperhatikan bahwa tidak hanya bangunan tahan gempa yang berbiaya mahal, tapi bangunan dengan bahan ringan seperti kayu dan bambu itu cukup sukses untuk memitigasi gempa, sehingga kita masih bisa selamat meskipun kita bangunannya bukan bangunan struktur tulangan besi tulangan, tapi kalau bangunan kita rumah ringan terbuat dari kayu dan bambu, kita masih bisa selamat. Namun demikian kita juga harus tahu cara selamat saat terjadi gempa bumi, sehingga bagaimana cara menghindar, masih mungkin apa tidak. Karena kalau gempa sudah guncangannya kuat, itu sebaiknya kita mencari perlindungan di tempat yang aman di dalam rumah, tidak memaksakan keluar, karena bisa-bisa rumah itu tiba-tiba roboh seperti itu. Sehingga cara menghadapi gempa ini juga perlu dipelajari oleh masyarakat. Gempa tidak dapat dicegah dan diperkirakan waktu kejadian. Berbagai penelitian seismologi terus dilakukan untuk mengetahui pergerakan aktif sesar dan pembaruan peta sebaran gempa. Agar diketahui titik-titik sebaran gempa, salah satu tujuannya untuk mengurangi besaran dampak gempa, khususnya korban jiwa dan material. Dengan melakukan perencanaan mitigasi bencana terpadu, yang dilakukan secara bersinergi antara masyarakat, instansi, lembaga penelitian, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.